Kalau kalian itu all out atau maksimal penggunaannya setiap bulan atau overkonsumtif lah istilahnya, tentu paylater ini akan menjadi penghambat limit kartu kredit kalian itu naik secara maksimal. Karena setiap kali kalian itu bertransaksi menggunakan paylater, maka secara otomatis nama kalian itu akan langsung masuk ke dalam daftar riwayat kredit di lembar Slik OJK. Di situ sudah jelas ya plafon kredit yang kalian gunakan itu berapa, tenornya berapa bulan, itu semuanya ada dan tercatat jelas di sistem OJK. Seperti yang ada di judul video kali ini adalah paylater bisa jadi penyebab limit kartu kredit tidak kunjung naik. Apakah hal ini mitos atau fakta? Kita akan bersama membahasnya pada video kali ini. Oke, jadi kalau kita bicara secara fungsi, baik itu paylater atau kartu kredit itu sebenarnya sama, yaitu sama-sama bisa digunakan untuk alat penunda pembayaran kalau kita ingin membeli sesuatu. Kalau untuk masalah limit paylater juga tidak kalah banyaknya dengan limit kartu kredit. Malah sekarang ini rata-rata cenderung lebih banyak limit paylater ya. Apalagi paylater yang dikeluarkan oleh perusahaan e-commerce seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, yang jadi pembeda antara kartu kredit dan paylater ini adalah proses pengajuannya. Pengajuan kartu kredit sudah jelas, verifikasinya itu sangat ketat dan banyak sekali kualifikasi yang dilihat oleh pihak bank kepada calon pengguna kartu kredit. Seperti misalkan kondisi riwayat Slik atau BI checking, riwayat hutang di berbagai lembaga keuangan, rekomendasi kartu kredit dari bank lain, status pekerjaan, dan banyak lagi hal lainnya yang menjadi pertimbangan pihak bank untuk memberikan kartu kredit. Itulah sebabnya buat pemula yang baru pengajuan kartu kredit, biasanya limit kreditnya itu kecil, antara 3 sampai 4 juta saja. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pengajuan paylater yang menurut saya itu cenderung lebih mudah. Proses persetujuannya juga sangat singkat dan kualifikasi yang dibutuhkan tidak begitu rumit seperti yang dibutuhkan oleh kartu kredit. Apalagi paylater yang dikeluarkan oleh perusahaan e-commerce seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Semakin kalian itu banyak berbelanja dan semakin kalian itu konsumtif, maka semakin besar pula kesempatan kalian untuk mendapatkan limit kredit yang besar. Masalah Slik atau BI checking atau riwayat kredit biasanya itu tidak akan menjadi masalah. Yang penting kalian itu cukup rajin belanja saja, maka pengajuan kalian kemungkinan besar akan disetujui. Apakah semua paylater itu kualifikasinya sama seperti itu? Tentu saja tidak ya. Jadi paylater yang dikeluarkan oleh bank itu memang cenderung lebih ketat prosesnya daripada paylater yang dikeluarkan oleh e-commerce. Kalau paylater yang dikeluarkan oleh bank itu kurang lebih sama prosesnya seperti pengajuan kartu kredit. Oke, jadi seperti pembahasan kita pada video kali ini, benarkah paylater itu bisa menjadi penyebab limit kartu kredit kalian itu tidak kunjung naik? Apakah hal ini mitos atau fakta? Tergantung dari bagaimana kalian menggunakan paylater tersebut. Kalau kalian itu all out atau maksimal penggunaannya setiap bulan atau overkonsumtif lah istilahnya, tentu paylater ini akan menjadi penghambat limit kartu kredit kalian itu naik secara maksimal. Karena setiap kali kalian itu bertransaksi menggunakan paylater, maka secara otomatis nama kalian itu akan langsung masuk ke dalam daftar riwayat kredit di lembar Slik OJK. Di situ sudah jelas ya plafon kredit yang kalian gunakan itu berapa, tenornya berapa bulan, itu semuanya ada dan tercatat jelas di sistem OJK. Tentu saja hal ini akan menjadi pertimbangan pihak bank untuk menaikkan limit kartu kredit yang kalian punya. Bahkan pengajuan kartu kredit baru pun itu bisa berpotensi ditolak kalau kalian itu terlalu overkonsumtif menggunakan paylater. Saya berbicara seperti ini bukan berdasarkan katanya ya teman-teman, tapi berdasarkan hasil riset. Jadi mereka yang cenderung ugal-ugalan atau overkonsumtif menggunakan paylater akan kesulitan menaikkan limit kartu kreditnya secara signifikan. Bahkan mau pengajuan kartu kredit yang baru pun itu bisa jadi berpotensi akan ditolak. Di sini saya tidak berusaha mempengaruhi teman-teman semuanya yang hobi menggunakan paylater untuk berbelanja. Itu hak kalian masing-masing, terserah mau pakai kartu kredit atau paylater. Di sini saya hanya berbagi informasi saja berdasarkan pengalaman dan hasil riset yang saya lakukan.
Kenapa penggunaan paylater yang overkonsumtif itu bisa berpengaruh terhadap kenaikan limit kartu kredit yang kalian gunakan? Bahkan bisa berpengaruh terhadap mereka yang baru mau pengajuan kartu kredit. Menurut saya karena kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan limit paylater itu tidak sesulit kartu kredit. Jadi secara psikologis penggunanya, pengguna paylater itu akan lebih cenderung konsumtif daripada pengguna kartu kredit. Dan kalau sudah overkonsumtif penggunaan paylater, sudah pasti akan berpengaruh terhadap rasio hutang seseorang. Sekali lagi, ini menurut pendapat pribadi saya. Nah, jadi kesimpulannya tidak masalah mau menggunakan keduanya, baik itu paylater maupun kartu kredit. Tapi buat teman-teman yang hobi pakai paylater, sebaiknya dikurangi penggunaannya. Jangan terlalu konsumtif kalau ingin menaikkan limit kartu kredit kalian secara signifikan. Sekali lagi, apa yang saya bahas di video kali ini berdasarkan pengalaman dan hasil riset yang saya lakukan. Tentu saja teman-teman di sini boleh berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagai penutup, buat teman-teman semuanya yang punya pertanyaan atau punya pendapat lain seputar tema pada video kali ini, silakan untuk membuka ruang diskusi di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Semoga ulasan singkat ini bisa bermanfaat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.